Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, gimana nih kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Hari ini kita bakalan ada materi sama ada sesi error sebentar. Terus nanti juga ada tugas dari pemateri. Sebelum itu, ada baiknya kita berdoa biar materi yang disampaikan tutor nanti bisa merasuk ke otak kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya bakalan ada sesi error. Jadi yang masih ada problem-problem bisa ditanyain. Silahkan. Ada yang error nggak? Oke, teman-teman yang mungkin dari instalasinya Android Studio kemarin ada yang error, mungkin nggak apa-apa. Mungkin udah berhasil semua kan ya Android Studio-nya? Oke. Yang kemarin siapa ya? Arin join, join Arin. Udah Kak, udah bisa Kak. Oh, udah bisa. Pakai apa? Udah, tetap pakai yang kemarin. Oh, udah bisa ya. Saman. Berarti bisa dilanjut ya? Bisa. Oke, kau apa izin ke Mama Mandi. Silakan. Oke, aku bentar. Aku mungkin sesi errornya udah. Mungkin gimana Mbak Bella? Gimana? Kalau yang nggak ada error, langsung ke materi aja ya. Materinya bakal disampaikan sama Kak Zaim. Silahkan Kak Zaim. Oke. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini yang ngajari kalian itu aku dan ditemani sama Mas Adam sama Mbak Bella juga nanti yang senantiasa membantu dan ada Mas Torik juga. Nah, untuk sekarang aku coba share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk materi hari ini itu adalah slicing design, slicing aplikasi. Nah, yang di slicing itu, nah jadinya seperti ini. Ini kita akan belajar nih, bagaimana caranya membuat tampilan seperti ini di Android Studio. Pakai cara yang kemarin, pakai constraint layout. Nah, untuk desainnya itu bisa kalian akses di ini. Sebentar. Aku stop share dulu. Nah, screen 2 aja. Nah, ini adalah Figma. Ini kalian semua udah punya akun Figma semua kan ya? Sudah Kak, sudah. Nah, itu bisa kalian masuk sih. Ini tak share link dulu di bentar. Di chat. Oke. Ini bisa kalian masuk. Mungkin yang kemarin ikut kan udah tahu nih Figma caranya gimana. Nah, ini untuk membuat sebuah tampilan aplikasi kita bisa menggunakan Figma ini. Figma ini gratis kok, bisa dibuka di web atau di aplikasi Figma-nya. Ini aku pakai aplikasi Figma Desktop. Nah, untuk aku sendiri itu seringnya ketika mendevelop sebuah aplikasi mobile itu menggunakan Figma dulu. Jadi aku desain terlebih dahulu gimana yang cocok, yang bagus gimana, nanti aku coba slicing
ke aplikasi sesungguhnya. Jadi seperti itu. Untuk aset-asetnya ini udah aku siapkan. Nah, ini yang tampil halaman Figma kan ya? Iya. Nah, untuk asetnya silakan kalian download terlebih dahulu. Untuk asetnya ini gambar, tinggal klik ekspor. Klik ekspor. Nah, silakan taruh. Ini coba aku rename dulu bentar. Oke, aku rename dulu. Ini yang perlu kalian ekspor itu gambar ini, kemudian sama gambar ini usernya. Jadi kita akan belajar membuat sebuah halaman home. Ini asumsikan halaman home-nya, kemudian ini halaman detail, dan kemudian ini halaman profile. Nah, cara ekspornya seperti tadi. Ini pilih PNG, kemudian ekspor di sini, ekspor alam. Dan ini juga diekspor. Nah, sebagai aset. Nah, silakan diekspor dulu. Kok hilang gambarnya? Mau dipindah. Enggak, diekspor terlebih dahulu. Ini ada yang baru masuk kah? Yang dari kamar mandi tadi? Udah. Yang diekspor gambar alamnya aja atau semuanya, Kak? Gambar alam sama gambar ini, orang ini. Oh. Kalau semuanya, ya nggak apa-apa sih kalau semua, kalau butuh referensi. Tapi yang kita butuhin cuma gambar alam sama gambar user ini. Itu. Udah. Kalau sudah, ini sudah semua kan ya, sudah diekspor semua kan ya? Kalau sudah, Aku belum Kak, habis dari kamar mandi. oh iya, mungkin, oh ini, oh ya, sip. Oke, bisa buka Figma kalian, Figma dulu. Ini linknya di chat, link Figma-nya. Bisa masuk terlebih dahulu. Ini Furqan Aziz sudah ya? Sudah diekspor Furqan. Belum Kak, lupa caranya Kak. Lupa Klik ini dulu, klik alamnya. Terus ini ada ekspor alam. Di share screen aku tampil nggak? Tampil. Nah, ini ada ekspor alam. Nih, ekspor. Terus masukkan ke folder terserah wis. Sama ini yang user. Masukkan ke folder. Nah, ini Radina, udah Radina. Udah diekspor. Radina belum. Oke. Ini Halim udah diekspor Halim. Vision Halim. Udah Kak, udah. Nah, untuk cara biar nampilin kata-kata kayak gini, itu aku baru tahu sih. Ketik slash, nanti muncul. Buat komunikasi. Diganti.
aku jelasin dulu ya, sambil kalian ekspor, nggak apa. Untuk halaman home ini nanti kita nambahkan sebuah text view. Ada hello Zai Maulana, selamat datang, kemudian ada button, ini button view environment sama button my profile. Nah, nantinya button my environment sama profile ini, yang environment ngarahnya ke detail, kalau profil nanti ngarahnya ke profil. Untuk halaman detailnya cuma cukup dua ini, tiga komponen, ada image view sama text view aja. Untuk yang profile nanti ada ini image sama text view juga. Mungkin nanti ini aku ajarin juga untuk nambahkan icon. Mau tanya Kak, Oke, silakan. itu kan ada 3 halaman tuh. Berarti nanti bakalan ngoding dari perpindahan halaman, gitu Kak? Mungkin untuk hari ini cukup slicing dulu. Takutnya waktunya nggak cukup. Oh, oke Kak. Ini Najwa sudah diekspor. Bumi. Ekspornya tinggal klik komponennya ini, kemudian ekspor. Halaman B. Yang utama mungkin bisa left di Figma-nya ini. Yang belum silakan masuk. Ini Najwa udah ya. Ekspor. Oke, Halim sudah oke. Langsung konfirmasi, ketik slash ini, saya sudah. Kalian. Nah, seperti Halim itu. Ini Haris Maulana. Udah diekspor kah? Udah Kak. Oke, udah. Coba lagi Daurin, udah diekspor. Imamatul Sudah, Kak. Khairiyah. Udah ya. Kalau aku anggap udah semua sih. Kalau belum mungkin bisa ekspor dulu. Itu katanya ada yang ini belum bisa ekspor katanya. Siapa yang namanya? Umi Kunhayati. Umi Kun Hayati, cara ekspornya tinggal klik ini, gambarnya ini, kemudian ekspor alam. Nah, ini di sini kan tampil, di bawah sendiri ada ekspor. Nah, sama gambar ini, gambar orang, diekspor juga. Oke, Jaya sudah ya. Oke, suka ya. Oke, ini aku sekaligus ngenalin Figma juga. Bagi yang kemarin di statik kan udah. Nah, ini aku kenalin lagi. Umi Kun Hayati udah diekspor. Oke, ini udah semua kan? Halo, Enggak. yang belum? yang Ini, belum Kak. siapa? Apa? Ini tadi punya Enggar katanya di HP nggak bisa, Kak. Oh, kalau di HP nggak bisa diekspor emang. Coba buka ini sih, buka laptop. Atau gini wis. Coba aku ekspor, Ekspor kirim nang grup aja, Mas. kita masukin ke WhatsApp. Hmm.
Di mana ya? Kopme 1. Oke. Udah. Aku kirim ke grup. Terus aku lanjut ya. Aku lanjut ke ini. Ke Android Studio-nya. Mungkin kalian bisa buka Android Studio. Aplikasi pertama aku. Bentar. Screen pertama. Oke. Kita lanjut ke program kita kemarin. Ini aplikasi pertamaku. Udah dibuka semua? Udah, Kak. Oke, udah. Mungkin yang pertama kita langsung masuk ke desain aja. Ini mungkin, nah gini dulu. Nah, kan kemarin ini aku tampilannya tak hapus sih. Ini yang kemarin tak hapus, mungkin kita mulai dari slicing di sini. Yang pertama, ini kan untuk gambar di home, itu ada background-nya kan ya, ada background. Nah, cara menambahkan background ada 2 cara. Jadi yang pertama bisa kita berikan di sini. Nah, ini atribut. Nah, di sini di atribut bisa kita tambahkan background. Di background sini. Oh ya, sebelumnya ini gambarnya belum kita masukin ya. Lupa aku. Pertama itu kita masukin dulu gambarnya. Nah, ini kan udah ada di desktopku, tinggal drag and drop aja ke ini, ke drawable. Nah, drag and drop. Oke, di vektor. Nah, otomatis di sini ada gambar ini. Nah, tinggal drag and drop aja. Kalau sudah, jadi kita gunain ini background. Kita coba cari background. Background kita cari custom project. Gimana ya? Ini warna kayak cuma warna drawable. Nah, di sini ada alam, coba klik. Nah, tampilnya kayak gini. Nah, ini kan kayak apa itu? Lalu ke atas ya, gak proporsional. Itu ada cara lain, atau kalian pakai ini aja nggak apa-apa. Bisa klik sini, kemudian masuk ke drawable, klik alam, terus oke. Atau ada cara lain lagi. Ini aku Ctrl Z. Itu pakai view. Jadi ketikkan view. Nah, view ini gunanya buat komponen untuk view-nya. Jadi mau apa yang mau kita tampilkan. Nah, di view ini kan seperti biasa masih error kan ya. Jadi kita butuh sebuah constraint. Nah, kita klik aja yang warna biru. Klik semua. Nah, kalau udah kan jadinya nggak error. Nah, di view ini bisa kita tambahkan sebuah background. Namanya background tint. Atau kita tambahkan di sini aja ya. Kita tambahkan di sini. Kita coba aja. Background. Coba alam. Nah, itu ada cara kedua supaya ini lebih rapi. Aku coba pakai style type style.
Nggak ada ya? Oh iya, emang nggak ada berarti. Cukup pakai ini aja nggak apa, atau langsung feedback kayak tadi bisa. Kemudian kita tambahkan sebuah text view, terserah text view-nya. Nah, di sebelah sini. Kemudian warnain putih. Ini color. Text color bisa warna putih. Nah, tinggal klik color aja, nanti muncul text color. Selanjutnya ini kan udah warna putih nih. Kita ubah ukurannya pakai size. Text size. Gak muncul. Oh iya, ini. Text size, kita cari text size. Nah, kita sama ini. Bentar. Kita sama ini. Nah, di Hello Muhammad Zai Maulana kan ini ada tipenya, kita bisa inspect. Nah, di inspect ini ada width, height, top, left, blend, sama fontnya. Nah, ini fontnya size-nya ukurannya 18. Jadi kita pakai ukuran 18. Di sini ukuran 18. Kemudian Figma aku mana, Rek? Nah, kita coba ini kan kopikan saja, wis. Copy paste nggak apa-apa. Bentar. Kopikan saja, terus kopikan di teks. Nah, atau diisikan manual nggak apa-apa, diisikan nama kalian. Kemudian ini kan constraint layoutnya belum terhubung nih, kita hubungin dulu. Kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah, ke parent-nya, kemudian kanan, kiri. Nah, di constraint ini kalian bisa atur posisinya pakai ini, nggak apa. Nah, ini aku coba secara vertikal segini, secara horizontal coba 8. Nah, segini. Nah, udah kan. Kemudian kita masukin teks lagi. Nah, text view kita ubah color-nya. Color. Text color. Nah, ini coba kita ganti dulu untuk katanya selamat datang. Selamat datang. Terus warnanya text color, warnanya warna putih. Nah, di sini kita custom warna putih. Terus ukurannya, ukuran kan size, berarti size. Size, berarti ada text size. Kita coba cek nih, di selamat datang ini ukuran size-nya berapa? 24. Berarti kita coba 24. Nah, ukurannya segini. Untuk stylingnya kita bisa kayak bold, itu pakai style. Nah, di textile ini kita pakai textile. Nah, ini ada normal, bold, italic. Kita centang aja untuk bold supaya lebih bold. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, diposisikan untuk constraint-nya jangan lupa supaya tidak error. Kita ini tarik ke
parent, dan ini tarik tarik ke ini. Nah, ini aku sambungin ke Hello Zaim Maulana supaya posisinya itu sejajar sama ini yang hello ini. Untuk layout width-nya kita coba ke 0. Nah, ini 0 ini supaya dia lebih ke match. Nah, bedanya kan gini. Kalau wrap kan cuma segini nih. Kalau 0, nah itu segini. Jadi nyesuaiin yang kiri itu nyesuaiin sama yang hello ini. Nah, jadi seperti itu. Kita tarik. Jadi yang atas ini kita tarik ke bawahnya hello. Nah, jadi seperti ini. Nggak error jadinya. Kemudian kita kasih margin. Margin itu jarak antar komponennya. Nah, ini margin topnya ini kita kasihkan 4 saja. Atau 8 nggak apa-apa. Mungkin kalau aku 4 sih. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan nih, kan di sini kan ada button. Kita tambahkan aja button. Nah, ini button. Kita sambungin juga ke selamat datang. Atau kita juga ke parent nggak apa-apa sih. Ke parent aja. Parent. Terus ke selamat datang. Nah, sini. Untuk margin left-nya kita buat 8. Sama margin right-nya kita buat 8. Dan kita coba untuk layout width-nya ini, lebarnya kita match constraint, jadi menyesuaikan dari constraint-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini mungkin kurang ya, soalnya yang di sini kan sejajar semua. Mungkin bisa ditambahkan marginnya 16. Oh ya, 16. Dikasihkan 16. Nah, untuk jaraknya, ini kan ada jaraknya di Figma, ada jaraknya ini. Ini ke sini 24. Jadi kita berikan topnya ini 24. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah nih warnanya. Nah, cara ngubahnya, ini kan warna hijau. Warna hijau, kita ubah warnanya itu pakai background tint. Kita background tint. Baik, nah ini kan ada background tint. Kita ubah, coba warnanya. Nah, ini kan ubah. Ini sesuaikan sama warna di Figma. Terserah sih kalian mau semisal hijau gini, ya nggak apa-apa. Kalau semisal nyesuaiin sama desain kalian, itu bisa ke inspect ini, kan ada colors. Bisa kopikan di sini colors. Copy atau warnanya terserah kalian, nggak apa. Nah, colors. Nah, warnanya seperti ini. Langsung berubah di hex. Pakai color hex. Kemudian kita ubah untuk teksnya to view environment. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi nih. Nah, di sini kan ada button lagi. Bisa kita tambahkan button di bawahnya. Nah, ini untuk lebarnya kita sama seperti tadi match constraint. Kemudian kita tarik yang bagian kanan ke button atas dan yang kiri ke button yang atasnya, yang kiri. Nah, ini dia langsung menyesuaikan lebar dari buttonnya. Jadi menyesuaikan, jadi kan ini sama, button yang bawah sama button yang atas lebarnya itu sama. Apa kurang ya? Kurang, nah ini. Kurang zoom. Nah, untuk mengubah warnanya cukup pakai ini. Oh ya, ini kan masih error. Error soalnya apa?
yang bagian vertikal belum kita sambungin. Jadi yang atas ini kita sambungin ke yang atas, ke environment yang bawah ini. Nah jadinya nggak error. Kemudian ini marginnya kita pakai 16 ke apa? 8 aja wis. Untuk warnanya kita ubah di sini color. Oh, bukan, pakai background tint. Nah, kita ubah warnanya misal warna hijau, terserah kalian wis. Kalau aku mungkin nyari di sini di desain sebelumnya, ini kan ada hex. Kita kopikan, kemudian masukkan ke sini. Nah, jadi deh. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Ini yang halaman home cukup simple, cuma dikasih text view sama button. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dari sini? Permisi izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya mau ganti style font teksnya gimana? Ganti style fontnya itu bisa kita klik dulu. Kita cari nih, bisa kata kuncinya teks. Nah, di teks ini ada banyak. Kita coba cari aja ya. Font style, font family. Di style kayaknya. Bentar. Style. Untuk Mas Adam mungkin pakai apa Adam? Lupa aku. Dia mau custom font apa gimana? Apa mau Custom font. Kalau custom font singkatku harus fontnya itu ditambahin nang folder font dulu, Mas. Bikin folder font kan? Iya. Di folder resource itu bikin folder font, habis itu Kita font buat customnya ditambahin. nge-lag. Kita buat mana yo? Android Directory. resource itu udah jelas. Android resource iya. Nah, ini ada font. Oh ya, nambahin di sini font. File name Enter name. Font. Nah, kalau aku kemarin itu bukan gini sih, lupa aku kemarin. Jadi dia itu ada di sini. Kayak style resource. Atau sebentar ya. Textile. Font. Nah, family. Nah, ini font family. Nah, ini kan ada ini nih. Fontnya kita kasih sini. Kemudian kita tambahkan more font. Nah, di sini ada more font banyak. Ini cari aja wis. Misal aku sering pakai Popin sih. Kita coba ini dicentang semua bisa kayak satu-satu. Mungkin dari reguler. Nah, reguler kemudian tambahkan lagi fontnya medium. Kemudian tambahkan lagi sama bold. Nah, jadi seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, kita bisa atur nih di sini. Di Popin kok gak. Oke, kita klik OK aja. Font Popins. Nah, ini kan udah tampil nih. Di project ada Popins, bold, sama medium. Bisa pilih aja terserah. Ini mediumnya segini, boldnya segini. Kalau yang ini kita reguler.
Nah, segini. Jadi itu ya, pakai font family. Intinya, font family. Kemudian klik ini. Nah, masuk deh. Tinggal klik more font. Jadi seperti itu. Apakah gitu? Siapa yang tanya tadi? Iya, Kak. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin. Yang lain ada ditanyakan? Halo? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Lanjut, Kak. Kita lanjut ke ini, ke halaman detail. Jadi kita buat dulu nih. Jadi di Java ini klik kanan, kemudian new, kita activity, masuk ke empty activity. Kita klik, kita tulis detail. File. Nah, oke. Nah, dia masih nge-grade mobil. Nah, udah. Ini otomatis di bagian sini, di back end sama front end-nya ini udah langsung otomatis ada layout-nya. Nah, ini di layout ada activity detail, sama di Java-nya ada detail juga. Nah, kita masuk ke activity detail, kita desain untuk detailnya seperti ini ya. Yang pertama ada gambar, kita tambahkan image view. Nah, image view kita tambahkan alam. Nah, mungkin jadinya seperti ini ya. Bisa ini sambungin dulu. Nah, sambungin dulu constraint-nya. Nah, ini kan kurang pas ya. Kita sesuaikan untuk layout. Height-nya aku buat berapa ya tadi? 150 dp. Ini 100 gini. 50 gini, 180 kurang 100. 200. 220 ya. Nah, mungkin segini. Coba dulu ya. Nah, segini wis. Terus kita tambahin lagi untuk text view, untuk description. Nah, kita sambungin nih ke image di sini sama di sini. Kemudian kita tambahkan layout width-nya 0. Kemudian ini constraint-nya kita ke gambar. Oh ya, ini kan mepet banget kan. Misalnya di deskripsi ini kan agak ada margin left sama right-nya. Kita coba atur aja wis. Misal 16 lah. 16. Ini juga kita kasih 16. Kita ke bawahin. Nah, dan kita tulis aja mana ya? Text view. Description. Ukurannya ini ukurannya berapa ya? Ukurannya 24. Ukurannya 24. Kemudian style. Text-style-nya kita bold. Nah, cukup seperti ini. Dan kita tambahin text view lagi. Nah, ini gini. Kita sambungin di samping-sampingnya biar sejajar ya. Dan atasnya juga. Nah, setelah itu sama seperti tadi, layout width-nya kita nolkan.
biar dia itu panjangnya sama kayak yang description ini. Kemudian yang atas ini kita buat 8 margin topnya. Dan kita kopikan aja dari sini. Ini kalimatnya aku pakai di lorem ipsum biar cepat aja sih. Nah, kita klik. Nah, kita pastekan di teks. Jadi langsung otomatis ada di sini. Oke. Di sini mungkin teman-teman udah ngikuti. Ada yang ditanyakan kah? Dari sini. Untuk lihat codingannya tinggal masuk ke code. Nah, ini codingannya. Kalau mau manual di sini nggak apa-apa sih. Bebas. Kalau nambahin color, misalnya color ya di sini color, text color, ini shadow, dan lain sebagainya. Ini dari sini teman-teman. Udah? Atau ada yang belum? Paham nggak? Mau tanya Kak, Ya, silakan. kalau mau ngubah warna teksnya itu gimana Kak? Warna teksnya masuk ini, kita search aja color. Nah, di color ada apa aja? Kan ada text color, color highlight, color hint, sama color link. Untuk text color ini untuk mengubah warnanya. Kita klik aja. Nah, ini kalian bisa ubah warnanya. Warna merah kah? Warna hijau? Terserah kalian. Nah, gitu sih. Baik Kak, makasih Kak. Nah, kita izinkan aja ya. Sama. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke profile. Kita buat sama seperti tadi. Itu kita klik Java, kemudian new, masuk ke activity, kemudian empty. Kita masuk ke profile. Nah, masuk ini, profile. Oke. Mana ya profile? Ini ya profile. Oke, kita lihat dulu profilnya kayak gini. Ini gambar, kemudian ada tulisan juga. Jadi kita buat image view. Di sini. Image view, cari aja yang tadi, user. Klik OK. Nah, dia akan muncul sini. Nah, kemudian kita constraint kan. Constraint. Oke, atau tarik langsung nggak apa, tarik sini. Ini aku nolin. Nolin dulu, terus aku coba sesuaikan. 8. Nah, segini. Untuk marginnya pakai 24 aja. Kemudian kita tambahkan text view. Nah, drag and drop aja. Terus sambungin ke sini. Ini sambungin ke parent sini. Ini sambungin ke gambar. Nah, kemudian ini kan lebarnya masih menyesuaikan sama kontennya. Kita buat match constraint. Nah, seperti ini. Ini kan mepet. Kita kasih jarak 8 lah. Nah, kalau semisal kurang 12 lah. Nah, kemudian kasih nama misalnya Muhammad dulu. Nah, kita
Kita kasih. Ini nama kalian nggak apa-apa. Nah, atau nama aku ya nggak apa-apa sih. Ini ukurannya 28. Size 28. Nah, untuk style kita buat tekstilnya bold. Nah, bold. Dan kita tambahkan lagi text view sama seperti tadi. Ini aku kasih jarak 16. Nah, ini arahkan ke sini. Dan ke gambar boleh atau ke sini apa. Kalau ke gambar nanti hasilnya kayak gini. Kalau misal di match constraint dia mepet. Kalau kita sesuaikan sama ini jadi dia menyesuaikan sama Muhammad ini lebarnya, bukan beta. Dan atasnya kita sambungin. Nah juga. Dan ini jaraknya sesuaikan aja misal 16 atau 8. Kita tulis namaku. Ukuran size. Ukurannya 28 tadi. 24, 28. Stylenya kita buat bold juga. Dan warnanya warna color. Kita ubah text color. Nah ini warna hijau ini agak tua ya. Coba agak tua. Oke. Gini. Nah, untuk selanjutnya kan di sini kan ada background. Nah, background warna hijau. Kita bisa pakai itu namanya view. Sama seperti tadi. Widget view. Nah, kita kasihkan sini. Nah, view-nya itu sebagai background ditaruh di atas. Biar apa? Biar nanti kalau ditaruh bawah kan nanti ke ini ketutupan. Contohnya semisal text view ini ya. Background. Misal dibuat warna ini. Nah, ini kan ketutupan nih. Jadi kita harus masukkan ke atas. Sini di komponen tree. Nah, ada. Nah, di sini gini. Kita ubah lagi warnanya warna hijau. Ke hijau soft. Soft lah. Mungkin segini ya. Nah, untuk selanjutnya view-nya harus dikasih constraint lagi. Constraint top, right, left. Udah, itu aja nggak apa. Minimal 3. Kemudian ini height-nya kita kasih ukuran. Ini ukuran berapa ya? 197 dp. Nah, ini kan masih kelebaran ya. Kita coba perkecil 150 mungkin. Nah, segini. Kemudian tinggal kasih ini nih, text view. Kerasikan aja guys. Misal name. Ini berapa? Ini kebayaran sini ke sini. Terus ini kemana? Terserah berarti kan di bawahnya di sini nggak apa. Kita pinggirkan. Cacarkan segini. Dan marginnya kita buat 32. Mungkin seginilah cukup. Dan kita tambahin lagi wis. Tambahin lagi sini.
dan atas. Nah, kita coba ini kopikan aja daripada lama ngetik. Nah, ini kita coba layout width-nya kita match parent, match constraint. Iya. Ini kan nggak sama, berarti caranya kita hapus dulu yang right constraint-nya, kemudian kita sambungin ke parents-nya aja. Ya, segini. Ini parent-nya juga 16 aja sih. Ini margin-nya kita 4 atau 8 nggak apa-apa. Dan text view samakan seperti tadi. Di sini, ini sini, ini sini. Dan namanya, alamatnya kita kopikan aja. Oke. Ini layout width-nya kita 0. Nah, terus margin top-nya 8. Lanjut sama wis. Sama seperti tadi. Ini ikan, kemudian kita drag and drop lagi text view, masukkan sini, tarik, marginnya 8, layout width-nya 0, ini kopas. Apalagi nih, hobi sama sosial media. Nah, oke, kan ini sosial media, terserah kalian ngisi sosial media apa. Instagram ya, nanti username Instagram. Aku berarti @im9. Nah, ini ya gini aja. Ini simple, dibuat simple aja. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau request mau gimana Mas? Cara nambahin ini gimana Mas? Kalau ngubah ini gimana Mas? Kalau semisal nambahin icon ya, ya icon kita masuk ke resource. Ini ada vector asset. Nah, di sini kalian bisa cari ikonnya macam-macam. Nah, ini ikonnya macam-macam. Semisal untuk nim apa ya? Number. Kata user number. Pakai ini aja wis. Kita sesuaikan ini bisa dikasih 24 atau 16. Warnanya ini warna hijau. Hijau aja. Nah, hijau. Kok bisa dituain ya? Oke. Misal segini wis. Ini aku ngawur. Terus klik oke, terus finish. Kemudian caranya klik ini. Di drag and drop aja untuk ikonnya. Terus dia tampil. Misal mau ditampilin di sini. Apa sih? Berarti ini nanti tak matikan sini dulu. Nah,
Ini, terus ini taruh sini, sini, terus sini. Jadi kalau kalian ubah yang nim ini tadi, ya semua ikut berubah juga. Jadi kita harus ngatur ini dulu. Ini kita hapus. Nah, kita masukkan sini. Di atas. Nah, ini disesuaikan aja. Untuk 4. Nah, ini atasnya ini kan salah. Harusnya atas ini kita sesuaikan sama yang atas. Nah, kita beri margin berapa? 844. Nah, mungkin segini ya. Atau yang bawah kita gunakan lah. Ini kan baru sejajar nimnya. Icon. Nambahin icon butuh. Untuk yang lain mungkin kalian bisa explore sendiri. Jadi teman-teman dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Kita coba build dulu ya. Apakah ada error apa enggak? Kita coba build. Visor. Bentar. Agak nge-lag. Nah, jadinya kayak gini. Iya, jadinya kayak gini. Mungkin ini sih, sesuaiin sama tampilan HP kalian. Oh, ini belum tak kasih gini soalnya. Nah, untuk ini yang atas aku atasin. Aku atasin. Nah, ini coba kita build. Masih Gretel. Terminate. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan ada ini nih, action bar. Action bar ini bisa kalian hapus atau bisa kalian ganti warnanya juga bisa. Kalau hapus itu kita pergi ke ini, ke mana ya? Ke theme XML dan kita ganti ini dark action bar, kita buat no action bar dan kita coba build lagi. Nah, ini hilang guys. Jadi gini. Jadi di tema ini kalian bisa ubah warna-warnanya. Misal aku mau ubah ini ya, color primary variant. Color primary variant itu yang atas ini, indikator. Kita buat green dark. Kita coba build lagi. Jadi tema ini gunanya untuk mengatur tema dari aplikasi kalian. Coba. Nah, ini kan warnanya hijau. Hijaunya gini, Rek. Kurang. Coba pakai
X color aja. Coba klik ini, kan ini ada kotak atau warna. Klik di custom, kita atur hex. Oke, klik lagi. Terminate. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian, ini kan masih tampilan home nih. Kalau mau nampilin tampilan yang lain, kita bisa pergi ke manifest. Di manifest ini soalnya kan yang kita launcher atau yang sebagai launcher ini kan main activity. Di main activity, kita bisa ngubahnya ke halaman yang lain. Misal ini titik, kemudian klik apa yang mau kita tampilin sebagai launcher. Detail. Nah, ini error kan, soalnya yang di atas ini sama-sama detail. Ganti main. Nah, kemudian kita run, kita rebuild, terminate. Nah, ini warnanya hitam. Kenapa ya? Tadi warnanya, oh, aku ngerti. Ini warnanya hitam. Nah, soalnya kita tadi buat ini tema action bar. Oke, kita masuk ke detail. Ini warna hitam. Boleh sih kalau enak warna hitam ya nggak apa-apa. Kalau mau ganti itu di sini deh kayak. Coba background. Kok warnanya ganti ya teksnya? Text color. Kan? Isinya gini. Kita rebuild lagi. Minute. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau kita mau lihat lagi nih, yang halaman profile, kita bisa pergi ke manifest, kita ubah launchernya ini ke profile. Nanti muncul, pilih profile, kemudian yang atas ini kan profile, kita alihkan ke detail. Nah, ini error, enggak. Kita coba rebuild. Terminate. Nah, ini warna hitam. Nah, hitam berarti kita harus ini. Mana ya? Layout profile. Kita ubah warnanya. Dari constraint-nya ini kita ubah warna background. Warna putih. Kemudian view-nya. Kita ke atasin view-nya ke sini. Nah, ini teksnya kita ubah text color. Kita ubah warna. Oke. Kita coba drag kemudian text color. Oke, ini apa lagi? Oh, belum ini. Coba di shift, diklik, terus di-select semua. Coba warnanya ganti. Nah, nice. Dan kita rebuild. Terminate.
Oke, tampilannya seperti ini. Jadi untuk minda launchernya itu di manifest ini. Ini kan launcher itu yang halaman yang pertama kali ditampilkan. Jadi ini kan kita nampilin profil dulu. Kalau misal diganti main activity ya sama seperti tadi. Jadi ini error ya, soalnya profil butuh profil. Profil, nah gini, kita running. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa nyesuaiin sama device-nya masing-masing. Gimana? Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini warnanya kuning ini nggak apa-apa sih, nggak error. Tapi lebih baik warnanya hijau. Caranya, terus empty. Klik aja kuningnya. Set backup. Nah, ini kok error? Nggak usah deh. True. Oke, jadi seperti itu, Rek. Dari sini monggo yang ada tidak. Monggo yang punya pertanyaan silakan ditanyakan. Ini aku emang nyoba pixel 3, soalnya HP-ku ukurannya kayak pixel 3. Kalau XL segini. Oh, aslinya pixel 3A sih. Ya, nggak apa-apa, pixel 3. Oke, silakan. Ini waktunya kurang, nggak apa-apa sih, 1 jam. Udah paham semua? Atau ada yang bingung? Paham, Kak. Jadi untuk hari ini mungkin ini slicing design dari Figma ini ke Android Studio, itu caranya gimana? Untuk navigasinya, insya Allah minggu depan ya, minggu depan. Sama nanti mungkin ada materi tambahan. Jadi tugasnya buat kayak gitu, Kak. 3 layout. Oh iya, untuk tugasnya ini ya tiga layout ini. Untuk tampilannya terserah kalian gimana. Mungkin ada halaman home, gitu, sama profile. Mungkin untuk profilnya ini isikan profil kalian masing-masing. Untuk tampilannya terserah mau ditampilin kayak gimana. Mau ditampilin kayak gini atau ini kan sederhana banget kan ya. Mungkin kalian punya ide nih mau dikombinasikan seperti apa, nanti tambahin seperti apa. Ini juga deskripsinya mungkin kalian tambahin apa, gimana, yang bagus lah. Sama ini home, kalian buat home-nya ini gimana. Mungkin untuk masa seputar tugas ada tambahan masa tam. Mungkin udah deh, Mas. Ini aku samain sama ini sih, sama IT Python tahun kemarin gini ya, Tam, ya. Dapatin. Isi tugasnya sesuaikan sama kreativitas kalian, nanti tinggal di slicing aja. Nah, untuk yang dikumpulin itu kalian ngumpulin ini hasil runningnya sama ini mana ya, sama kode XML-nya. Kode XML-nya ini. Jadi kalian screenshot aja nggak apa-apa. Atau modelnya gini, terus kalian screenshot nggak apa-apa sampai bawah ya, sampai
selesai kalian screenshot, nanti jadikan folder ini aja, Word aja wis. Jadi yang pertama hasil build-nya gimana, hasil ini loh. Mungkin kalau pakai emulator ya pakai emulator, di screenshot emulatornya. Kalau pakai yang kayak aku ini bisa di screenshot gini. Terus hasil XML-nya ini di screenshot juga. Sama itu aja sih. Tugasnya mudah banget kan ya. Cuma screenshot. Mungkin untuk tampilannya aku bebasin. Tampilannya kayak gimana. Terserah. Yang pasti ada ini sih. Biar nggak terserah kan ada patokannya. Jadi patokannya 3 layout. Layout home, detail, profile. Kemudian halaman home ini harus ada yang mengarahkan ke detail ini. Detail sama my profile. Ini kan aku view environment sama my profile. Nah, untuk topiknya ini terserah kalian. Misalnya topiknya seputar apa ya? Seputar wisata pantai, misalnya pantai nggak apa-apa. Kemudian misal olahraga, bidang teknologi nggak apa-apa. Terserah kalian. Untuk gambarnya ini sesuaikan juga. Seperti gimana? Terus deskripsinya ini sesuaikan sama topik kalian. Jadi gitu. Untuk deadline-nya kapan? Atau satu minggu? Kak, izin tanya, Kak. Deadline. Jadi itu ntar yang di screenshot itu codingannya itu ya, Kak? Atau ininya? Ya ini yang model split sama codingan sampai bawah ini. Terus sama yang ini, yang hasil build yang di emulator atau yang di device ini. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk deadline-nya gimana, Mas Adam? Deadline. Seminggu pas lah ya. Bisa lah, seminggu udah mentok lah seminggu. Ya. Seminggu sampai minggu depan. Buat tampilan semenarik mungkin, Wes. Ya. Ya. Yang bagus. Itu mempengaruhi nilai kalian juga. Nanti nilai estetika sama strukturnya sesuai nggak ini? Apa ini? Terus mungkin ada yang ditanyakan? Apa ini? Kak, saya izin bertanya. Iya, Tadi siapa? Untuk yang halaman profil sama detail tadi itu kenapa background-nya langsung otomatis jadi hitam? Soalnya ini, soalnya aku ubah di tema ini itu ke no action bar. Hasilnya kan display default-nya itu naik kemudian action bar. Supaya nggak nampilin action bar. Kalau ini kan misal naik action bar build ya. Nah, coba apa yang berubah. Nah, di sini langsung tampil action bar. Action bar itu kayak yang di aplikasi-aplikasi umumnya yang biasanya ada search, kemudian ada menu sini. Itu gitu. Tapi untuk slicing kali ini boleh nanti kalian tambahin di action bar ini boleh. Tapi yang dicontohkan aku ini no action bar. Jadi misal kalian mau coba ini ya like kemudian action bar ini ada ini modelnya like. Saya coba aja wis. Nah ini sama ya, sama kalau like sama dark. Bedanya lupa aku gimana. Nah mungkin seperti itu. Aku gunainnya. Soalnya ini aku samain sama desainku ini sih. Ini kan nggak ada action bar-nya. Kalau mau ditambahin action bar di aplikasi kalian ya nggak apa-apa, monggo. Mungkin itu sih. Gimana?
Ya, paham sudah. Yang lain mungkin. Ini kan aku tadi kan jelasinnya kebanyakan button, text view, sama image view. Kalian boleh kok misal nambahin semisal apa ya, icon ini, widget-widget, terserah kalian Miss. Nih, bisa kalian explore sendiri. Kalau ada yang error bisa ditanyakan di grup. Yang lain mungkin. Untuk semisal kuning ini ya kalian bisa bisa nge-resolve, caranya klik ini, kemudian klik ini kan suruh extract resource, tinggal oke aja wis. Kemudian apalagi yang kuning. Oke, start resource. Kemudian apalagi kuning, start resource. Yang penting codingan kalian ini nggak error, nggak apa. Nah, kalau hijau ini berarti kode kalian clean. Clean itu maksudnya nggak ada warning, nggak ada error, jadi pas lah, efektif. Untuk semisal mau nge-build sebuah aplikasi beneran itu harus hijau ini. Untuk belajar mungkin kuning nggak apa-apa. Untuk belajar, kalau hijau malah bagus sih. Jadi kode kalian clean. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Mau tanya Kak, Ya, silakan tadi monggo. tadi kan Kakak tadi bilang pixel-pixel gitu kan Kak, itu tergantung dengan HP. Nah kalau di aplikasi yang udah terkenal kayak TikTok atau YouTube itu kan dia otomatis nge-resize Kak. Jadi HP kita ukurannya berapa jadi langsung otomatis ter-resize gitu. Itu caranya gimana Kak? Nge-resize. Ya ini kan nge-resize sendiri. Oh, jadi ini sih lebih ke basic dari desainnya. Kan aslinya kan seorang desainer sama seorang front end mobile ini kan harus connect. Jadi tata caranya jaraknya ini harus disesuaikan, yang normalnya itu berapa. Ini aku lupa normalnya berapa. Jadi mungkin disesuaikan di sini. Jadi yang tadi itu aku kurangnya itu ini. Jadi yang constraint bottom ini belum aku sambungin. Jadi tetap di bawah. Jadi pas diubah-ubah itu, nah jadi berubah. Nah jaraknya. Kalau kita sambungin, pakai pixel apa tadi? Pixel 3 kita sambungin. Nah, dia akan tetap nyesuaiin sama jarak di sininya. Misal kita sambungin. Nah, jaraknya dia sama. Nah, ini agak longgar. Kalau semisal kita buat misal 24. Marginnya misalnya 24 wis. Nah, dia akan otomatis jaraknya ya ada margin 24. Nah, ini untuk tablet ya. Tablet. Untuk TV beda lagi, ini untuk mobile aja. Nah, gitu. Oh oke, jadi tadi ada kesalahan dikit Kak ya. Ya. Oke, thank you Kak. Oke, yang lain mungkin. Mungkin ada tambahan dari Mas Atom atau Bella atau Torik. Torik. Sore kayak belum balik Mas Sore kan. Ya, dari Atom mungkin ada tips lagi atau gimana?
buat ini ngedesain atau nge-slicing? Mungkin dari aku cukup sih, belum ada yang ditambahin. Ini aku ngajarinya pakai constraint layout, tapi nanti tugasnya kalian boleh pakai layout-layout yang aku kemarin jelasin. Kan ada linear layout, kemudian ada relative layout, ada apa tadi kemarin? Frame layout, itu boleh kalian explore. Nah, di sini aku ngajarinya constraint layout soalnya lebih mudah, memudahkan kalian, tinggal drag and drop aja. Itu sih. Jadi untuk materi hari ini seputar slicing design dari Figma ini ke dalam Android Studio. Oke. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, aku kembalikan ke Bella. Silakan Bella. Aku stop Oke, teman-teman udah pada paham semua kan? Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyain. Jadi nanti waktu ngerjain tugasnya teman-teman insya Allah bisa lancar. Ada nggak kira-kira yang masih belum paham? Oh iya, tadi Rehan baru join ya? Iya Mbak, iya. Oh, nanti gimana ya? Oh ya, mungkin teman-teman udah ada yang ngikutin tadi. Mungkin aku coba nunjuk satu ya, nunjuk 3 wis kayak kemarin. Hasilnya gimana? Kemarin. Mungkin Mas Adam wis yang milihin. Silakan. Well, buat ngecek nih, ikutin apa enggak dari tadi materinya. Coba mungkin bisa ditampilin siapa ya? Prasetyo, coba Prasetyo Putra Pratama. Iya Kak. Udah nyoba Tampilin yang tadi? mana Kak? Tadi belum nyoba Kak, tapi udah paham Kak. Oh, belum nyoba. Soalnya laptopnya masih dipakai Kak. Oh lah, ya boleh. Coba siapa yang nanya? Mungkin yang lain yang dari cewek siapa ya? Verina Putri Sujono ini. Ya Sujono. Ya, saya belum nyoba, Kak. Ini soalnya saya screen record Oh, aduh, meetingnya. Iya, biar paham gitu penjelasannya Kak Zaim, jadi saya rekam. Mungkin teman-teman ini sih. Wah. Ini yang mau nunjukin hasilnya siapa wis? Gak apa. Daripada ditunjuk, mungkin gak apa nunjukin dari kalian sendiri. Yang seperti Sebenarnya Kak masih penasaran sama button itu Kak. Codingan buttonnya kalau kita mencet itu bisa bisa pindah ke layer lain itu gimana? navigasi kok ya. Mungkin dijelasin hari ini apa minggu depan? Enaknya. Minggu Gimana? depan aja Kak. Minggu depan aja. Gak apa-apa. Ya loh. Biar ada step. Masih belum ada. Mungkin dari ini Mas Torik ada tambahan Mas Torik? Oh iya. Oh itu linknya baru dikirim ya, link absensi. Aku ingetin sekalian guys. Absen.
Aku mau nyampein sesuatu sih, dikit aja. Ini pada ngapain? Absen lah. Absen dulu aja wis. 3 menit. 3 menit. Udah wis, nanti bisa dilanjut lagi ya absen. Dan ini kan udah di penghujung acara ya sebenarnya, karena kita materi day 2 ini hari kedua untuk IT Incubation itu membahas UI sama UX-nya. Jadi membahas tampilannya sebelum kita ngoding ke bahasa pemrograman. Jadi kita itu kan pakai Java. Tapi kenapa kok pakai XML? Kenapa nggak pakai Java? Nah, Java itu sendiri tuh bahasa pemrograman ya, Rek. Java itu buat ini di awal kayak udah dijelasin, disinggung dikit ya. Java itu buat kayak ngeklik button, itu nanti yang bertugas itu Java. Kalian kan di sini belum, masih di semester awal, baru diajarin algoritma pemrograman. Nah, itu penting banget untuk ke depannya. Jadi kalian harus kalau bisa paham banget algoritma pemrograman itu kayak gimana. Nah, itu nanti soalnya bakal kepake banget. Nah, balik lagi ke tampilan XML. XML itu bukan bahasa pemrograman ya, Rek. Ini aku nyampein dikit aja sebelum ditutup. Jadi XML itu bukan bahasa pemrograman. XML itu adalah bahasa markup language. Ya. Jadi di situ kayak ada tag-tagnya kan, ada tandanya. Ini teks, ini apa, stylenya apa, fontnya segini, panjangnya segini. Nah, itu markup. Kalau masuk ke bahasa pemrograman, nanti itu yang dibahas itu nanti kondisi if dipencet ini keluar apa. Nah, itu nanti di bahasa pemrogramannya. Jadi kalian sebelum masuk ke bahasa pemrograman untuk Android ini itu kalian harus menguasai juga tampilan. Kalian tahu tampilan dasar gitu. Nah, terus yang tadi di Figma, kalau kita bahas industri, bahas masuk ke dunia industri itu bukan udah terpisah sendiri-sendiri. Job desk-nya itu, tugasnya itu sendiri-sendiri. Kalau UI yang ada di Figma itu biasanya cenderung yang dibuat itu oleh UI UX designer. Kalau di komunitas di TI sendiri itu juga ada, namanya Winux. Nah, di mobile itu, tapi kita juga perlu tahu gimana cara memindah dari tampilan desain ke Android. Itu. Jadi untuk hari ini tuh bahasanya itu aja. Dan teman-teman di sini aku suka sih tadi ada yang nanya untuk buttonnya itu penasaran gimana kalau dipencet. Nah, itu aku penasaran. Jadi teman-teman itu rasa ingin tahunya tinggi dan apa ya? Berarti kan tadi memperhatikan dan antusiasmenya juga cukup tinggi untuk kedepannya. Nah, itu biar kalian juga penasaran, kita next episode bahas intent sama activity ya, bahas gimana programnya dikit-dikit kayak gitu. Jadi untuk saat ini baru tampilan itu silahkan dieksplor seperti yang dikatakan Mas Zaim sama Mas Adam tadi, sama Mbak Bella juga. Untuk tadi itu silahkan dikembangin. Nanti ada tugas itu jangan dibuat beban, Rek. Untuk mocap di sini, tugas itu kalian main-main, kan tinggal drag and drop, tarik sana, tarik sini. Seru kan seharusnya. Jangan terlalu dibikin pusing. Nggak sulit kok untuk constraint layout itu lebih mudah. Tapi kalau tadi udah disampaikan bisa pakai relative layout ataupun yang lainnya, nggak harus constraint. Itu terserah kalian. Sekreatif mungkin. Nanti habis ini silakan kalian mencoba. Sama informasi satu lagi yang pengen aku sampaikan sebelum ditutup banget. Untuk maksimalkan jam 10 ya sebenarnya, tapi kita udah selesai di awal, nggak masalah. Jadi aku sedikit menginformasikan nih untuk peserta IT Incubation khususnya yang course mobile yang ada di Mocap ini, aku harap kalian juga memfollow Instagram Mobile Mocap karena di situ nanti bakal banyak banget informasi-informasi yang
yang penting buat kalian, bagi kalian untuk ke depannya nanti kalau kalian ingin belajar lebih dalam kayak gitu ya, usahain di follow. Terus jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Mobile Mocap, sama juga namanya Mobile Mocap di YouTube. Nah, tadi siapa ya yang mau share screen? Nggak bisa karena di record, belum mencoba karena di record. Nah, sebenarnya kalian nggak usah khawatir karena di Mocap sendiri udah disediain, nanti ada tutorialnya juga, dan apa namanya, untuk Meet kali ini nanti juga bakal di-share di YouTube, jadi nggak usah khawatir gitu. Tapi kalau kalian mau record sendiri bebas, boleh aja sih. Tapi dari kami juga tetap menyediakan. Oke, nanti mungkin linknya bisa dikirim ya, mungkin minta bantuan Adam, nanti link apa Instagram sama YouTube-nya dikirim. Oke. Mungkin itu aja dari aku, tetap semangat karena ini episode kedua dan nanti episode ketiga itu kalian bakal diajarin ngeklik button. Jadi untuk tampilan harus diselesaikan, kalian harus paham, jangan sampai di tengah-tengah itu kayak nggak dilanjutin, nanti ke depannya bakal susah kalau mau lanjut lagi. Kalau nggak paham, ibarat nonton film, di tengah-tengah kepotong, kalian tinggal, nah nanti balik lagi nggak paham alur ceritanya kayak gimana. Jadi sebisa mungkin masalah error itu didiskusikan sebelum Meet pertemuan ketiga, yang D3 statik. Dan D4 nanti aku spill sedikit, bakal ada kelompok belajar, kalian bikin project yang nantinya diambil beberapa terbaik dari kalian yang akan mendapat hadiah untuk closing ceremony-nya nanti. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih, antusiasmenya sangat tinggi. Aku balikin lagi ke Bella. Terima kasih, Rek. Ya gitu guys, jadi buat teman-teman semua jangan jadiin kayak kata Kak Tarik tadi, jangan jadiin tugasnya ini beban, jadiin aja tugasnya itu kayak main-main, kalian tinggal drag and drop terus. Jadi nanti ilmunya juga bisa masuk ke kalian, tapi kalau kalian jadiin beban kan nanti kalian mikir, aduh gimana sih, sulit banget nih kayaknya gitu. Kalian pusing sendiri, malah ilmunya nggak bisa merasuk ke kalian nanti. Jadi jangan lupa absennya. Sekali lagi, absen itu mempengaruhi kelulusan kalian buat di IT incubation. Terus, kalau mau tanya jangan sungkan-sungkan ke kakaknya. Bisa kok tanya, nggak harus di hari Sabtu, mau meet gitu baru tanya, nggak harus. Kalian bisa tanya di hari-hari kuliah, misal hari Senin atau hari-hari lain menjelang hari ketiga buat meet. Jadi nanti kalian nggak nggak mendadak gitu. Jadi bisa nemuin solusinya bareng-bareng juga. Jadi dari aku, sebelum diakhiri, semoga ilmu hari ini bisa masuk, kalian juga bisa aku paham. nambahin sedikit lagi, ada Iya, silahkan. Sorry ya teman-teman. Ini nanti kan kalian untuk kayak kemarin tuh ada beberapa yang error. Nah itu untuk seminggu kalau misalkan kalian mau ngadain meet itu boleh. Nanti kita ya nggak harus berempat, mungkin 1 atau 2 orang perwakilan dari tutornya yang ada di sini itu bakal ngebantuin juga. Yang penting kalian nego-nego waktu aja, kapan bisa meet, terus ya yang jelas jangan sendirian, kalian ngajak temen kayak gitu, nanti bisa diatur. Sebenarnya kemarin itu untuk masalah error kita mau ngadain meet, tapi dari kita ternyata ada kesibukannya masing-masing pas hari Jumat kemarin. Kalian baru tahu errornya hari Jumat, sedangkan sekarang udah masuk ke day itu aja. Udah itu aja, makasih. Ya gitu. Aku hari ini sekian kegiatan belajar bareng kita. Semoga ilmunya bisa masuk, lancar tugas satunya. Sebelum diakhiri kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Jadi aku akhiri, semoga Foto dulu mungkin. Oh iya lupa foto dokumentasi dulu ke Adam. Dokumentasi. Tuh Halim udah pose tuh Halim. Yang belum on cam dong
Ada Jea, Dika, sama Royhan. Kemana nih Jea sama Dika? On cam yuk, kita dokumentasi bentar. Dika ada nggak Dika? Tidur kayak. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Adam. Hari ini cukup sekian. Aku akhiri, maaf kalau ada kesalahan dari tutor-tutornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.